Bocah, aku sudah lama menunggumu di lobi. Kenapa kamu berlama-lama? Mungkinkah kamu melihat betapa cantiknya Linya itu? Dan tidak bisa menahan diri. Komandan saya mohon izin untuk menghabisinya. Siapa yang kamu sebut anjing? Siapapun yang merasa cocok di alam, kamu akan mati dan masih bicara besar. Serang, pukuli dia sampai mati. Berhenti. Biro Keamanan Publik Jiangcheng. Di siang bolong, kalian berani berkelahi di wilayah hukumku. Kamerat. Kamerat, lihat. Dia memukuli kita semua. Sampai jadi begini. Itu semua ulah mereka. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Hari ini kalian sial bertemu denganku. Lihat, apakah kalian akan pergi sendiri, atau aku harus bertindak sendiri? Beraninya kamu. Bahkan Raja Serigala yang terhormat. Kira-kira apa yang akan dipikirkan Direktur Zhang? Saat dia tahu bawahannya memutarbalikkan fakta. Bagaimana pikirannya nanti? Kau berani pakai Zhang untuk menekanku. Kau pukul orang pikir kau benar. Kau, kembali ke kantor bersamaku. Baiklah, Kau Yufeng. Kenapa kau terlibat perkelahian itu? petugas Lin aku adalah korban. Korban tidak memiliki keterampilan sepertimu. Aku menarik catatanmu. Tidak ada catatan dalam 5 tahun terakhir. Jelaskan. Ini adalah privasi pribadiku. Privasi. Aku pikir, kau ikut organisasi ilegal di luar negeri. Kalian kembali ke negara ini, kali ini. Apa sebenarnya tujuan kalian? Jadi Departemen Keamanan Jiangcheng tak hanya memutarbalikkan fakta saat menangani kasus, tapi juga sepenuhnya mengandalkan spekulasi. Kau mencari masalah. Lin Yunan, apa yang ingin kau lakukan? Direktur, Kau terus buat masalah untukku sepanjang hari. Serigala. Tuan, aku benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagimu. Direktur Zhang, kamu terlalu serius. Direktur, mengapa kau meminta maaf padanya? Ian, Aku, apakah rekaman pengawasan sudah diperiksa? Apakah ada saksi mata? Apakah kau melihatnya dengan matamu sendiri? Aku- Kau tidak punya apa-apa. Kau berani tanya orang di mana-mana. Minta maaf. maafkan aku. Lebih keras. Maafkan aku. Tuan, aku akan mengantarmu keluar. Yufeng ini. Aku harus menyelidiki secara menyeluruh. Komandan, kakak ipar undang Anda makan malam. Dia bilang itu untuk menyambut Anda kembali. Seorang wanita cantik, pergi sendirian. Apa yang mengganggumu? Aku akan menemanimu. Pergi. Cukup berapi-api. Sungguh kebetulan, aku juga suka yang berapi-api. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Kau tidak tahu berterima kasih. Siapa yang menendangku? Yufeng, mengapa kau membuat masalah di sini lagi? Kau, Kau mabuk. Bocah, aku memperingatkanmu. Gadis itu milikku. Milikmu. Apa kau sudah mendapat izinku? Bocah nakal. Kau berani bertingkah liar di depanku. Cepat minta maaf pada Nona Lin. Minta maaf. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Bahkan jika kau adalah Raja Langit hari ini, kau tetap akan minta maaf padaku. Kau peduli sekali. Baiklah. Nanti aku kembalikan setelah selesai. Sepertinya pukulan ini tidak memberimu pelajaran. Aku masih tidak bisa mengatasimu. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Masuk sini. aku datang. Biarkan mereka melihat keterampilan anak ini.
Ya, aku bisa. Aku akan menjatuhkan mereka semua. Sampang. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggungku. Ini adalah konsekuensi menyinggungku. Sakit. Kau sudah bangun. Aku sedang mengoleskan obat untukmu. Sakit. Tidur lagi sebentar. Yu Feng. Lihatlah dirimu. Mengapa setiap kali aku bertemu denganmu? Aku sangat tidak beruntung. Kau bikin aku kehilangan kerja. Pertama, bukan aku yang mulai ribut terus-terusan. Kedua, kau juga tidak kehilangan pekerjaanmu. Apa yang kau bicarakan? Kau. Lin Yunan, bangun. Si bodoh ini masih mabuk. The film was translated and narrated by media. Yu Feng, mengapa kau di sini? Penyelidik Lin. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa di antara kita. Kau sakit sekali. Jika kau tidak melakukan apa-apa padaku, mengapa sakit sekali? Penyelidik Lin. Apa kau benar-benar ingin sesuatu terjadi di antara kita? Kau bajingan. Pengingat Rama, jika kau tidak pergi sekarang, kau akan terlambat bekerja. Kerja. Jika kau tidak ingin dihukum, di hari pertamamu kembali. Kembali maksudmu aku kembali bekerja. Kau mau bantu aku dapat kerjaanku lagi. Terima kasih untuk itu. Namun mari kita pisahkan masalah ini. Aku pasti akan menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh. Aku pergi sekarang. Tuan Muda Meng, kamu sudah mencari tahu. Orang itu bernama Yu Fan. Dia baru-baru ini muncul di Jiangcheng. Kudengar belum lama ini, dia juga memiliki konflik besar dengan Ling Chan. Dia mengirimku ke biro. Ke biro. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Sekarang semua keluarga kaya menertawaiku. Katakan padaku, apakah hanya ini yang kau temukan? Tuan Muda mengampuni aku. Aku juga mendengar bahwa Yu Feng ini punya ipar perempuan. Konflik dengan Tuan Muda Leng. Juga karena ipar perempuan ini. Ipar perempuan. Halo ipar perempuan. Sialan, aku suka ipar perempuan. Cepat pergi. Aku ingin bertemu dengan Ling Chan. Lepaskan aku. Saudara-saudara, kita akan bersenang-senang hari ini. Nona Lin tidak suka kekasaran. Aku ingin melihat siapa yang berani melangkah maju lagi. Coba saja. Nona Lin. Sama seperti pertama kali kita bertemu. Begitu berapi-api. Jangan sentuh aku. Aku seorang penyelidik dari kepolisian Jiangcheng. Seorang penyelidik. Aku sangat takut. Kalian takut. Kami juga takut. Hibur dia dengan baik. Lepaskan aku. Kenapa listrik padam? Cepat periksa sirkuitnya. Merusak waktu senangku. Yu. The film was translated and narrated by media. Yu Feng. Bagaimana kau tahu aku di sini? Gadis bodoh, jangan menangis. Mana orang-orangnya, kemana mereka pergi? Jangan takut, tunggu di sini dengan patuh untukku.
film was translated and narrated by M Media. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku akan memberimu pelajaran. Kau seharusnya benar-benar bersyukur. Aku tidak membunuhmu hari ini. Yunan, apa kau merasa lebih baik? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau bodoh? Apa maksudmu? Ketika kau menciumku tadi, Apalagi artinya? kalau kau tak bilang gimana aku tahu? Tentu saja itu berarti aku menyukaimu. Lin Yunan, kau benar-benar konyol. Ayah Lin, Jika dokter yang merawat bukan teman lamaku, aku pun tak tahu kau sudah kembali ke sini. Pantas aku tak temukan kau setengah tahun ini. Ternyata kau ngumpet di keamanan publik. kau ini. The film Ayah, was translated Jangan panggil aku and ayah. narrated Aku by tidak punya M anak Media. perempuan sepertimu. Halo Paman. Apa kata dokter? Aku baik-baik saja. Aku bisa segera keluar. Han Liu juga tahu kau kembali. Dia sudah siapkan jamuan untukmu. Luangkan waktu untuk pergi. Ayah, kau tahu aku tidak suka Han Liu. Aku tidak akan pergi. Kau memberontak. Paman luka Yunan belum sembuh. Dia alasan kau tidak mau menikah politik. Pernikahan politik. Ayah berhenti paksa aku terus. Aku tidak suka Han Liu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa kau pikir keluarga Han mudah dihadapi? Apa kau pikir Han Liu tidak tahu tentang trik kecilmu? Ayah, apakah ayah begitu takut pada keluarga Han? Kurasa kau sudah gila. Kalau nanti dizalimi jangan nangis padaku. Kenapa kau terburu-buru untuk keluar? Ayahku sudah tahu di mana aku berada. Han Liu mungkin akan segera menyusul. Kita harus segera pergi. Han Liu. Milikmu. Hati-hati. Kalian siapa? Tolong ikut kami, Nona Lin. Aku bahkan tidak tahu siapa kalian. Mengapa aku harus pergi dengan kalian? Pergi sembunyi dengan benar. Jika Nona Lin tidak ikut kami hari ini, mungkin tidak akan semudah ini di masa depan. Kalian dari keluarga Han. Berhenti. Jangan kejar. Aku benar-benar meremehkan Han Liu. Dia benar-benar pakai taktik licik itu. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Serahkan orang-orang itu padaku untuk diselidiki. Han Liu tidak bisa ditebak. Dia bisa membunuhmu kali ini, dan dia mungkin melakukan hal lain-lain kali. Karena dia tahu keberadaanku. Dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ini hanya jamuan selamat datang, aku akan pergi. Aku akan pergi bersamamu. Kenapa jamuannya di tempat kayak gini? Han Liu, aku tidak tahu apa yang dia rencanakan lagi. Kenapa lama sekali? Kalian semua di sini. Mengetahui kau kembali, Tuan Mudahan secara khusus meminta kami untuk menyambutmu. Betapa perhatiannya. Lin Yunan, Lilai. kau adalah tunangan Tuan Mudahan. Bagaimana bisa kau dengan orang bereputasi buruk seperti ini? Lilai, kau sudah mengikuti Han Liu sejak kecil dan itu tidak masalah. Tapi kau bukan walinya. Lagi pula, aku belum menikah dengan Han Liu. Siapa yang kubawa? Adalah kebebasanku. Han Liu tidak bisa mengaturnya. Itu jelas bukan urusanmu, kan? Baiklah. Aku sarankan kau benar-benar harus menaikkan standarmu. Untuk orang seperti ini, kau menolak Tuan Mudahan. Jaga mulutmu. Ayo, halo semuanya, lama tidak bertemu. Mari kita minum dulu. Baiklah, inilah Fate 1982 yang kumiliki di sini. Banyak orang tidak bisa minum meski mau. Lin Yunan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bukankah kau harus bersulang untuk semua? Yunan baru saja keluar dari rumah sakit. Dia tidak bisa minum. Aku akan minum untuknya.
Siapa kau sampai minum untuknya? Apa kau tahu berapa harga segelas ini? Kau tidak pantas. Lilai Yunan sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa minum. Apa kau tidak bisa mengerti perkataan sederhana? Aku bersikeras Lin Yunan minum. Halo Tuan Yu. Kau. Untuk meminta maaf padamu. Ini adalah milik tempat kami. Roman Ikonti yang khusus dipesan untukmu. Roman Ikonti bernilai jutaan. Ini jauh lebih berharga daripada Lafite, satu-satunya botol anggur terkenal di Jiangcheng. Apa latar belakang orang ini? Siapa tahu anggurmu asli atau palsu? Tuan Li, kau tidak seharusnya bicara sembarangan. Bar saya adalah bar terbaik di Jiangcheng. Bagaimana mungkin menjual anggur palsu? Kau harus mencicipinya untuk tahu. Aku sangat ingin kau mencicipinya. Namun Roman Ikonti ini bukanlah sesuatu yang pantas kau minum. Kau. Ayo pergi. Tuan, mudahan ini salah Lin Yuna. Karena dia tak peka. Dia pergi bahkan sebelum kau tiba. Han Liu. Bodar. Apakah kau yang memanggil preman-preman itu? Dia membawa orang yang mencurigakan. Aku, bukankah aku juga memikirkanmu? Latar belakang sudah diselidiki tuntas. Diselidiki secara menyeluruh. Orang ini bernama Yufen. Kudengar dia menantu keluarga Gao. Kakak angkat Yushan. Berani provokasi keluarga terkemuka Jiangcheng. Aku akan membuat keluarga Gao dan orang bernama Yufeng ini hancur bersama. Ya, apakah hadiah ucapan selamat sudah siap? Dijamin akan memuaskan Nyonya Tualin. Selama Nyonya Tualin berbicara, Lin Yunan tidak akan berani menolak. Halo ayah. Tapi, Ada apa? bukan apa-apa. Hari ini ulang tahun nenek. Kenapa tak makan malam denganku? Tapi aku belum menyiapkan hadiah apapun. Apa yang biasanya disukai nenek? Dia biasanya tak punya hal yang sangat disukai. Hanya suka menikmati anggur merah. Lupakan saja. Bawa kembali anggur ini. Tak baik, mereka memfitnahnya lagi. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Ayo pergi. Ini, Nyonya Lin. Nenek aku datang doakanmu panjang umur. The film Gadis was nakal. translated and Kamu masih tahu narrated jalan by pulang. M Media. Kenapa baru datang sekarang? Tuan, mudahan sudah lama menunggumu di sini. ini, Kau. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yunan, apakah ini pacarmu? Yonan. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu sudah dewasa sekarang. Tak pakai otak, set berbuat. Tuan mudahan ada di sini hari ini. Jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Nenek, hari ini adalah ulang tahun besarmu. Aku secara khusus menyiapkan sepasang Rui Giok. Semoga hidupmu penuh berkah dan umur panjang. Aku ingin tahu apakah nenek menyukainya. 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 Yunan, hadiah apa yang kau dan orang ini siapkan? Hadiah dari kami masih dalam perjalanan. Mungkinkah kau tak siapkan apa-apa? Sengaja mengulur waktu kan? Lin Yunan, hari ini ulang tahun nenek. Hari sepenting ini. Kau malah tidak menyiapkan hadiah. Ini benar-benar keterlaluan. Menurutku, seleranya dalam memilih pria masih saja tidak bagus. Jika pria ini mampu, dia masih khawatir tak ada hadiah. Kalian, Direktur Zhang sudah tiba. Kenapa Direktur Xiang datang? Keluarga Lin tidak terkait dengan Direktur Xiang? Pasti karena Tuan mudahan. Direktur Xiang selalu mengikuti Sermat. Nenek Lin. Halo. Kudengar kau suka anggur merah. Hari ini aku secara khusus membawa sebotol Roman Ichiuante sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Awetmu dapat pinus dan bangau. Dan berkat serta umur panjang. Anggur semahal itu. Wanita tua ini merasa tidak pantas menerimanya. Terima kasih Direktur Zhang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya diamanatkan oleh Tuan Yufen. Mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Ingin berterima kasih ucapkan padanya. Dia berhasil bawa Direktur Xiang dan anggurnya. Siapa sebenarnya dia? The film was translated and narrated by M Media. Gerakan apa yang dilakukan keluarga Gao baru-baru ini? Besak di pusat perbelanjaan. Akan ada acara pemotongan pita toko.
Semua media akan hadir. Aku dengar pusat komersian adalah wilayahmu. Baik, bos. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Ulang tahun dirayakan, hadiah diberikan. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Ayo pergi. Berhenti. Siapa yang kau coba bodohi? Seberapa mampunya kau sebenarnya? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Kau cuma adik ipar menantu keluarga Gao. Apa kau pikir cukup dengan cari direktur keamanan publik dan mengirim sebotol anggur? Kau adalah sesuatu yang luar biasa. Biarkan aku memberitahumu. Aku ingin menghancurkan keluarga Gao. Seperti menghancurkan semut. Lin Yunan. Begitu besok berlalu, dan keluarga Gao runtuh, kau akan tahu siapa yang benar-benar baik padamu. Ayo pergi. Raja Serigala. Ingin aku bawa orang hentikan dia. Raja Serigala. Persaingan bisnis tak masuk yurisdiksi keamanan. Lagi pula dia berani bilang itu di depanmu. Itu tanda dia tak takut departemen keamananmu. Semua kegiatan komersial di Jiangcheng dikelola oleh Tuan Kota Jiangcheng. Bagaimana kalau... Halo. Aku perlu tahu semua jadwal keluarga Gao untuk besok. Juga, minta Tuan Kota Jiangcheng untuk selalu siaga. Apakah Lilai sudah selesai menangani masalah ini? Masalah sekecil ini saja tak bisa ditangani dengan baik. Katakan padaku mengapa. Mengapa? Tuan muda, tenanglah. Ketua khusus perintahkan aku beritahu kamu bahwa tidak cocok bagimu untuk menunjukkan wajahmu. Apa aku perlu kau ingatkan? Apa kau tuan muda atau aku tuan muda? Aku tidak akan menunjukkan wajahku. Orang lain bisa. Tuan muda Meng masih terbaring di rumah sakit. Pergi sana. Bukankah sudah kubilang pergi sana? Kakak Meng, kau punya temperamen yang cukup. Kau ini, Tuan Mudahan. Setengah tahun yang lalu kita bersama menghadiri pertemuan bisnis. Kakak Meng punya ingatan yang bagus. Jika tidak ada yang penting, kau datang untuk lihat aku malu. Kakak Meng, kau mal lebih hal lebihkan. Karena Yuvan, kakimu terluka. Dan kau diusir dari klan Meng. Tapi bagaimana denganku? Aku juga dirugikan oleh Yuvan. Jadi, kita sekarang belalang di tali yang sama. Aku bersedia membantu kakak Meng. Apa yang kau rencanakan? Kakak Meng, apa kau tahu ini apa? Mata air kuning gue. Yang paling Yuvan pedulikan sekarang adalah saudaranya Yushan. Saudara Meng. Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Kakak-kakak ipar kalian berdua pulang duluan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku tidak akan merepotkan kalian. Kau pulang dulu. Apa kau masih menyalahkanku? Karena tidak mampu melindungimu. Sudah lama di Jiangcheng, tapi belum pulang. Kakak, apa yang kau bicarakan? Kalau ada masalah, adikmu akan lindungi kamu. Hari ini aku benar-benar ada The urusan film penting. was Kakak, aku translated pergi and sekarang. narrated by M Media. Komandan, aku menemukan petunjuk gu mata air kuning. Sepertinya ini berhubungan dengan keluarga Han. Apakah buktinya sudah meyakinkan? Petunjuknya sangat tersembunyi. Keluarga Han tak semestinya punya kemampuan ini. Menurutku di balik ini, pasti ada kekuatan yang lebih besar. Tidak peduli siapa dia. Siapa saja berani ganggu saudara penjaga serigala. Aku akan pastikan dia mati tanpa makam. Ya, Aku punya firasat buruk. tidak mungkin kakak dan iparmu kan. Mari kita kembali dan melihatnya. Xiao Feng pasti ada di sini. Cepat pergi dan lihat. Kalian siapa? Tangkap mereka. Kamu siapa? Aku. Aku ayah Raja Yamamu. Salahkan kakakmu yang tidak berguna itu. Sialan. Pukuli dia. Yushan, Menantu keluarga Gao ini benar-benar luar biasa. Berkulit tebal dan tangguh. Benar-benar ulat. keluarga Gao kami tidak akan melepaskanmu. Apa aku harus takut keluarga Gao kecil itu? Apa kamu tahu ini apa? Tangkap dia. Kamu akan segera tahu. Aku akan membunuhmu.
Aku akan membunuh setiap orang di keluarga Gomu. Aku ingin Yufen berlutut di hadapanku dalam penyesalan. Memohon padaku untuk mengampunimu. Suami, bagaimana kabarmu? Jangan menakutiku. Cinta suami istri yang begitu dalam. Kalian suami istri kan? Kalau begitu kalian harus berbagi kesulitan bersama. Anggap saja ini hadiah untukmu, jangan malu. Terima kasih. Jangan mendekat. Jangan kamu mendekat. Kakak, Suami, bagaimana kabarmu? Ayo kita ke rumah sakit. Liumu cepat. Telepon. Suruh mereka mengirim Dr. Lee dengan helikopter. Cepat. Baik Tuan. Kau mencari mati. Mengeluh. Lepaskan aku. Biarkan. Kau sudah melakukan segala macam kejahatan. Hanya membunuhmu seperti ini. Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Katakan padaku. Jika Tuan Muda Meng yang berjaya seumur hidup menghabiskan sisa hidupnya di penjara, itu lebih sakit daripada membunuhmu, bukan? Penjara tertinggi. Tolong. Aku salah. Lepaskan aku. Tolong. Mulai hari ini dan seterusnya, di penjara tertinggi akan ada seseorang bernama Meng. Liumu. Aku akan segera memberitahu Direktur She untuk datang dan mengawalnya. Keluarga Han tidak akan melepaskanmu. Perusahaan Meng kami juga tidak akan melepaskanmu. Aku tidak terburu-buru. Tapi kau sendiri yang datang mengetuk pintuku. Jika uangnya belum tiba hari ini, keluarga Go akan kujadikan pengemis. Kakakmu akan mengemis makanan. Jika dia datang mengemis di depan pintuku, aku bisa memberinya beberapa suap. Dibandingkan dengan kekejaman Tuan Muda Ming, Anda manajer Meng sungguh lebih buruk lagi. Hilangnya Menggu memang berhubungan denganmu? Cepat katakan di mana. Jika aku memberitahumu, dia ada di dalam. Jangan bilang kau ingin ikut bergabung dengannya. Aku akan membantaimu. Beraninya kau? Sebagai manajer bank pertama, kau pakai jabatanmu untuk transaksi ilegal berulang kali. Mengganggu pasar saham. Baru pada kuartal pertama tahun ini, staf Banpu dengan penduduk Jiangcheng mengalami beberapa insiden kekerasan. Tolong ikut kami. Tidak mungkin aku dijebak. Aku tidak bersalah. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Apa kata dokter? Yu Feng, lihat cepat. Kakak, bagaimana kabarmu? Xiao Fen. Mengenai latar belakangmu, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Katakan padaku. Sebenarnya, kamu adalah anak dari keluarga Li. Keluarga Li. Keluarga Li di Kyoto. Dulu keluarga Li disakiti oleh penjahat. Ayah dititipi Tuan Tua Li untuk menjagamu. Setelah Tuan Tua Li meninggal, selain keluarga Yu, tidak ada orang lain yang tahu keberadaanmu. Kenapa mendadak kau bilang semua ini padaku? Ayah awalnya ingin aku menjagamu. The film was translated Tapi seperti yang and sudah kamu lihat, narrated by aku M. benar-benar tak Meteor. mampu menjagamu. Sebaliknya aku sering menjadi beban bagimu. Jika aku tidak bangun kali ini, kamu tidak akan pernah tahu identitas aslimu. Itu akan terlalu kejam bagimu. Sekarang kamu sudah cukup kuat. Kamu harus pergi ke tempat yang seharusnya. Aku sudah memberitahu keluarga Li. Seseorang akan datang menjemputmu segera. Aku lalar. Kamu sebaiknya pergi. Jangan sedih. Mengetahui latar belakangmu, bukankah itu hal yang baik? Aku tidak merasa tidak senang. Hanya saja, selama gua mata air kuning tak ketemu, aku tidak akan bisa membela rekan-rekanku.
Baik, aku bawa kamu ke tempat lain. Ayo pergi. Kue mereka sangat lezat. Cicipi. Aku tidak terlalu suka makanan manis. Dulu, saat suasana hatiku sedang buruk, aku sering ke tempat mereka makan kue. Coba. Bagaimana enak? Pelayan, tolong bungkuskan lagi kue ini untuk saya. Maaf Nyonya, kue ini saat ini tidak dijual. Hanya menang tantangan pasangan dapatkan ini. Ikut aku. Kalau begitu kau ajari aku. Aku hitung sampai 3 kau lepaskan. 1, 2. Yu Feng, kita baru saja menyelesaikan tantangan pasangan. Jadi kenapa? Jadi, Ling menghormati putra mahkota. Lie. Apakah kau dari keluarga Li di Kyoto? Tepat sekali. Seluruh keluarga Li siap sedia menanti kembalinya putra mahkota ke rumah. Putra mahkota silakan masuk. Xiao Feng. Xiao Feng, Kakek Li. aku akhirnya menemukanmu. Kau siapa? Putra mahkota ini kakekmu. Kakek. Putra mahkota kini kembali ke keluarga Li. Selamat tuan tua. Berikan perintah, siapkan perjamuan selamat datang. Dan lakukan dengan cepat. Aku ingin semua orang tahu bahwa keluarga Liku memiliki seorang pewaris. Ya tuan. Bukankah itu Yu Fen? Tidakkah kamu melihat statusmu sendiri? Ini adalah jamuan keluarga Li. Hak apa yang kamu miliki untuk berada di sini? Keluarga Gao hanya menerima satu surat undangan seperti itu. Bahkan saudaramu yang tidak berguna tidak punya hak untuk datang. Bagaimana kamu bisa masuk? Mungkinkah kamu menggait wanita kaya? Jaga mulutmu. Apakah aku tepat sasaran? Marah karena dipermalukan. Kau. Yu Feng, hari ini adalah hari besarmu. Jangan pedulikan orang-orang tidak penting ini. Apakah kamu tahu statusmu? Ini adalah kursi putra mahkota keluarga Li. Apakah itu kursi yang bisa kamu duduki? Siapa orang ini? Dia terlalu tidak tahu tata krama. Berani-beraninya duduk di kursi tuan muda keluarga Li. Kalau tuan tua keluar balasannya datang. Apakah kamu mendengarku? Cepat pergi. Semuanya. Yu Feng di hadapan kalian adalah cucu terbuat keluarga Li yang hilang. Hari ini putra mahkota keluarga Li kembali. Kami undang semua orang menyaksikan bersama. Ini sama sekali tidak mungkin. Tuan Gao, berani sentuh putra mahkota keluarga Li kami. 100 keluarga Gao saja belum cukup dihancurkan. Xiao Feng, Kakek. ada kepala beberapa keluarga besar lainnya di sana. Aku akan membawamu menemui mereka. Kalau begitu aku duluan. Yunan, bagaimana kau bisa di sini? Di mana aku berada, tidak ada hubungannya dengan Tuan Mudahan kan? Lin Yunan, berbicara dengan tunanganmu seperti itu, tidak terlalu pantas bukan? Tunangan apa? Aku putuskan membatalkan pertunangan kita. Jangan panggil aku begitu lagi. Aku akan merobek mulutmu. Kau mungkin belum tahu. Rantai modal keluarga Lin sudah putus. Ayahmu, dia datang minta 50 juta untuk atasi kesulitan. Adapun harganya, itu agar kau menikah denganku. Kau memang tak bisa lari dari takdirmu. Lin Yunan, aku bersikap masuk akal sekarang, memintamu untuk menikah denganku. Jika kau masih tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Yu Feng masih menungguku. Aku tidak punya waktu. Buang-buang kata dengan Tuan Mudahan di sini. Pergi. Lin Yunan, mari kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong.
Makan malam dengan Tuan Muda Li itu. Batalkan. Bawa dia pergi. Xiao Fen, hari ini di hadapan semua keluarga besar, saya mengumumkan, selama kamu kembali ke Kyoto bersamaku, semua industri keluarga Li akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Keluarga Li sangat kaya raya. Berapa nilai gabungan industri-industri ini? The film was Pada kesempatan translated penting seperti and hari ini, narrated by aku M mengusulkan Media. kita semua mengangkat gelas bersama. Yunan masih di luar. Biarkan dia masuk dan duduk menunggu. Aku baru saja keluar dan mencari-cari, tapi tidak menemukan Nona Lin. Nona Lin mungkin tidak menyukai acara seperti ini. Dan pergi lebih awal. Yunan pasti dalam masalah. Temukan dia. Ya, Li Ying, ini. gerakan 3.000 penjaga gila. Kamu harus menemukan Nona Lin. Bajingan apa yang ingin kau lakukan? Kau akan menjadi istriku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku, ini peringatan. Yu Fen pasti akan datang menyelamatkanku. Yu Fen. Sejujurnya, di belakangku adalah yang terkenal. Grup farmasi dan kimia keluarga Laside. Aku tak peduli keluarga Go yang biasa saja. Apalagi kakak ipar yang tidak berguna ini. Kau bilang, grup farmasi dan kimia. Tidak menyangkakan keluarga Laside yang luas. Aku bertanggung jawab rute penyelundupan laut. Transportasi laut. Mengangkut apa? Tentu saja Yellow Springs. Cepat lepaskan Nona Lin. Untungnya aku sudah bersiap. Yu Fen. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kau akan tamat. Tolong semuanya. Tolong tuan-tuan yang baik, ampuni hidup kami. Kami buta dan gagal mengenali pentingnya Anda. Kami tahu kami salah. Ampuni kami. Mereka terlalu berisik. Suruh mereka diam. Diam. Suara apa itu? Jika kau tidak membunuh Yu Fen, untuk apa kau kembali? Banyak orang. Bukankah itu hanya Yu Fen sendiri? Siapa lagi? Han Liu. Aku beri kamu 3 detik. Keluarkan Nona Lin. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan mengerikan. Masuk. Ya, Yu Fen, Biarkan dia pergi. Lin Yunan. Jika kau pergi, keluarga Lin akan tamat. Orang keluarga Lin sudah aku beritahu untuk datang ke sini. Kau akan menyesalinya. dari awal sampai akhir, tidak pernah mengatakan, aku akan menikahimu. Omong kosong. Ayah, Diam. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Keluarga Lin diambang The film was kebangkrutan. translated Berkat bantuan and dermawan Tuan narrated Mudahan. by M Media. Keluarga Lin mampu mengatasi kesulitan. Bagaimana bisa kamu begitu tidak peka? jadi, kau benar-benar menjualku seharga 50 juta. Bagaimana itu bisa disebut menjual? Aku membiarkanmu menikah dengan Tuan Mudahan. Itu demi kebaikanmu sendiri. Ada apa? Kamu sudah berani. Kamu bahkan berani melotot padaku. Aku akan membawamu pergi. Kamu boleh pergi. Tinggalkan 50 juta itu. Ayah, aku adalah seorang manusia. Bukan sebuah benda. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Dia bahkan tidak bisa menghasilkan 50 juta. Dia bagaimana bisa buatmu bahagia? Aku akan membayar uang ini. Tuan muda uangnya sudah siap. Ambil uang ini. Yunan sudah putus hubungan dengan keluarga Linmu. Ini adalah kartu emas eksklusif keluarga Li. Bagaimana itu mungkin? Dia bagaimana punya kartu emas keluarga Li? Buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah tepatnya putra mahkota keluarga Li. Apel. Putra mahkota aku buta. Aku gagal mengenali pentingnya dirimu. Masalah Yonan.
Usir mereka. Cukup. Masalah antara kau dan Yonan. Aku setuju, aku setuju. Ayo pergi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Tunggu. Tuan Li, Seorang anak dari keluarga Liku telah kamu rugikan. Ini perlu dipertanggungjawabkan. Karena kamu tidak bisa menemukan solusi yang baik. Kalau begitu biarkan keluarga Han menghilang dari sini. ya. Tidak mungkin. Aku dari keluarga Laside. Kau tidak bisa menyentuhku. Di dunia ini, keluarga Li bisa sentuh siapa saja. Jawablah. Apal, keluarga Han. Sudah runtun. Aku baru saja mendengar Han Liu berkata, keluarga Yellow Springs Gu dan Lasidi memiliki hubungan dekat. Aku mengerti. Serahkan masalah ini padaku. Di balik ini, pasti ada kejadian mengejutkan. Sepertinya, aku harus bertemu keluarga Lasidi ini. Apakah kau bersedia kembali ke Kyoto bersamaku? Dimanapun kau berada mulai sekarang, disitulah rumah. Baiklah. Kembali ke Kyoto. Hati-hati. Jangan sampai masuk angin. Aku selalu punya firasat. Dekat keluarga Laside berarti semakin berbahaya. Kau harus berjanji padaku untuk melindungi dirimu dengan baik. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Nona putra mahkota keluarga Li sudah kembali. Aku tahu. Dia adalah Yu Feng. Ya. Itu dia. Dialah The yang film was menyakitiku, translated menyebabkan and kehancuran narrated keluarga by Han, Emilia. dan merusak rencana besar keluarga Laside. Hanya seorang Yu Feng Pelajari. tidak bisa merusak rencana keluarga Lasidi. Tapi dia tahu tentang Yellow Springs Wood. Nonala, jika kita tidak membunuhnya, pasti akan ada masalah tanpa akhir. Nonala, Lihatlah dirimu seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Membangkitkan orang tapi meredam dirimu sendiri. Aku susah payah selamatkanmu dari Jiang Cheng. Sungguh memalukan. Berdirilah tegak. Namun Yu Feng ini, aku semakin tertarik padanya. Aku akan menemuinya besok. tapi bagaimana jika dia tidak datang? Katakan saja itu undangan dari keluarga Lasidi. Tuan muda, ini adalah keluarga bangsawan di Kyoto. Menyiapkan jamuan selamat datang untukmu. Aku baru di sini. Tak berurusan dengan keluarga bangsawan ini. Tolak saja. Tuan rumah adalah keluarga Laside. Mereka mengirim orang pagi-pagi sekali. Keluarga Lasidi. Sepertinya kita punya alasan untuk pergi melihat. Baiklah, aku akan menyiapkan pakaian formal untuk tuan muda dan nona muda sekarang. Keluarga Lasidi ini benar-benar sesuatu. Mereka bahkan mengundang Xu Mohan. Siapa Zhu Mohan? Kau tak kenal bintang besar itu? Itu yang beberapa gadis berbusana formal. Zhu Mohan. Bagaimana dengan bintang besar? Bukankah mereka tetap tidak secantik dirimu? Saat kau mengenakan pakaian formal yang sama, bagaimana bisa terlihat lebih indah? Kau biasanya begitu serius. Kenapa tiba-tiba begitu melankolis? Apa? Tidak suka? Aku tidak bicara padamu lagi. Komandan, Kami sudah tahu. ya. Dermaga produksi dan angkut Yellow Springs Gold. Semua bagian industri abu-abu Laside. Lasidi. Mereka akan kubayar dengan darah. Balas dendam saudara penjaga serigalaku. Berikan perintah. Blokir semua jalur transportasi Lasidi. Juga, minta semua penjaga serigala untuk siaga. Tunggu perintahku. Ya, Mohan kakakku sudah lama menyukaimu. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Kakakku menyukaimu bertahun-tahun. Dia sekarang sakit parah. Bisakah kamu memberiku tanda tangan?
Demi sebuah tanda tangan. Kamu berbohong seperti ini. Apakah itu menarik? Kau bilang terakhir kali seseorang kecelakaan. Kali ini seseorang sakit parah. Kamu benar-benar punya trik tak ada habisnya. Apa maksudmu dengan itu? Jumohan, kakakku masih terbaring di rumah sakit. Dengan melakukan ini, kau kecewakan rasa suka bertahun-tahun padamu. Lepaskan. Kecuali kamu meminta maaf padaku. Minta maaf. Kamu ini makhluk macam apa? Pengawal. Berhenti. Dan kamu siapa? The film Kenapa was kamu ikut translated campur di sini? and narrated by Diva muda Media. populer itu usir penggemar dengan kasar di jalan. Yang dia inginkan hanyalah tanda tangan. Kenapa kau mempersulitnya? Membantu penuhi keinginan dan hasrat penggemar. Bukankah itu bagus? Benar. Menurutku apa yang kamu katakan sangat benar. Aku seharusnya memberinya tanda tangan. Tapi syaratnya adalah kamu lepas pakaian itu untukku. Biar ku beritahu. Aku Jumohan. Bukan sembarang orang. Tak semua bisa pakai pakaian seperti aku. Pengawal. Lepaskan pakaiannya untukku. Aku berencana memakai pakaian ini. Biar putra mahkota keluarga Li pandang aku baru. Lepaskan pakaiannya. Dimengerti. Kau baik. Baik saja. Kau mencari mati. Dan kamu siapa? Berani buat masalah di perjamuan putra mahkota Li. Menurutku kamu sudah bosan hidup. Beritahu dia siapa aku. Aku tidak peduli kamu siapa. Biar ku beritahu. Aksiku memberantas pembajakan tak terkait denganmu. Apa kamu tahu pakaianku ini apa? Dirancang oleh desainer top internasional. Satu-satunya di dunia. Yang dia pakai itu palsu dari entah mana. Pembajakan. Aku beritahu secara bertanggung jawab. Perancangnya langsung antar gaun itu ke rumahku. Sedangkan yang kau kenakan, itu barang murahan kualitas rendah. Siapa tahu dari mana kau mendapatkannya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tapi kau buat pacarku menderita. Kau harus membayar harganya. Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Aku bintang wanita populer. Kamu ingin memburu info pribadinya. Aku dari keluarga Lasidi, kakak Lajiaren. Kalian para kacung rendahan. Apa kamu berani menyentuhku? Aku akan menyerang keluarga Laside. Aku. Biar ku beritahu. Aku calon istri putra mahkota keluarga Li. Kamu. Apa kamu tidak takut The pada film was keluarga Lasidi? translated Apa and kamu tidak takut narrated pada by keluarga Li? Media. Apa? Katamu kau akan menikah dengan putra mahkota Li. Apa kamu takut sekarang? Biar ku beritahu. Kau sudah pernah bertemu putra mahkota Li. Dan kau tanpa malu klaim akan menikah dengannya. Hari ini, aku mewakili keluarga Lasidi dan putra mahkota keluarga Li sedang bertemu. Kamu sudah keterlaluan. Aku akan melawanmu. Apa yang terjadi? Tuan Yu, aku Lajiaren dari keluarga Lasidi. Namamu yang agung sudah lama ku dengar. Tuan Yu, demi aku. Tolong maafkan sepupuku yang bodoh ini. Demi dirimu. Sungguh Lukan. Karena kau rekan seperjuanganku tewas. Kenapa aku harus memberimu muka? Suruh sepupumu minta maaf ke pacarku sekarang. Mengenai hutang tentang Yellow Springs Glue, aku akan tuntas bereskan kamu dan keluargamu. Sepupu, aku minta maaf padaku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku menyebabkan masalah padamu. Aku akan tanda tangan untukmu sekarang juga. Tidak perlu. Kau tak pantas dapat kasih kakakku. Seseorang sepertimu tanpa etika profesional tidak akan berhasil dimanapun. Tak mampu tanggung jawab Bintang. Maka jalanmu telah berakhir.
Kamu, Jumohan, Terima kasih banyak kepada keluarga Lasidi atas jamuan makan yang khusus diatur untukku. Namun setelah bertemu Nonala, kurasa aku tidak perlu menghadiri jamuan ini. Ayo pergi. Kak. Sebenarnya apa latar belakang Yu Feng ini? Beraninya dia sombong begitu. Namun, begitu putra mahkota keluar Gali berlutut di kakiku, kedua keluarga kita akan bergabung. Mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Kau bodoh. Menurutmu untuk siapa perjamuan ini? Putra mahkota keluar Gali pun lewat di situ. Dan kau bahkan tidak mengenalinya. Siapa lagi yang menurutmu bisa kau nikahi? Apa? Dia. Marga Dieyu bukan Li. Biasanya pada saat ini, Tuan seharusnya sudah kembali sejak lama. Halo, bicara. Apa? Tuan mengalami kecelakaan mobil. Rumah sakit mana? Putra mahkota. Seseorang mencarimu. Halo. Tuan Yu lama tidak bertemu. Langsung saja ke intinya. Tuan Yu, Anda tak punya kesabaran. Saya ingin tahu apakah tubuh Tetua Li bisa menahan cedera kedua. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Keluar sekarang. Ada amplop di pintu. Datanglah ke alamat di amplop itu. Sendirian. Jika kamu tidak datang. Tidak baik jika pengobatan Tetua Li tertunda. Aku akan pergi bersamamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan menelepon Liu Mo untuk pergi bersamamu. Kolam naga sarang harimau sudah kusinggahi semua. Sumohan kecil ini, gelombang apa yang bisa dia timbulkan? Jaga dia baik-baik. Ya Tuan muda. Keluar. Zumohan, kau bersusah payah menipuku ke sini. Dan kau hanya membawa satu orang. Yu Feng, kamu tidak datang ke sini untuk berkelahi. Dan jangan mengandalkan dirimu sendiri, memiliki keluarga Li di belakangmu. Maka kamu terlalu meremehkanku, Jumohan. Aku ingin kamu meminta maaf secara publik. Minta maaf di depan umum. Kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Kamu, Bicara. Apakah masalah kakekku dilakukan olehmu? bagaimana jika aku melakukannya? Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Sebaiknya kau tidak melakukannya. Kau melakukannya. Tetua Li punya begitu banyak pengawal di sekelilingnya. Seberapa mampu menurutmu aku ini? Aku bisa buat dia kecelakaan mobil. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Aku hanya bercanda. Aku kira kau juga tidak akan punya nyali. Yu Fan. Masih hidup dan sehat. Tidak menyangka ini kan? Aku masih hidup dan bugar. Hari ini aku akan membunuhmu. Kita punya kesepakatan. Kau hanya bantu balas dendam. Makanya aku bantu tahan Tetua Li. Aku tidak melakukan pembunuhan. Jangan khawatir. Wanita bodoh, ini bukan urusanmu lagi. Dendam baru dan kebencian lama. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Jangan takut, tidak ada Sinyan di sini. Kamu juga tidak akan punya bala bantuan. Mari kita lihat seberapa sombong kamu bisa tetap. Xiao Feng, selamatkan aku. Kamu menghancurkan keluarga Hanku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat The film was apa-apa padamu. translated and Tapi narrated kakak by iparmu Media. akan menderita. Aku memperingatkanmu. Kau bisa menyentuhku. Tapi sentuh orang-orang di sekitarku. Coba saja. Aku juga ingin menyentuhmu. Tapi seberapa kuatkah kamu, Yu Fan?
Tidak ada pilihan. Cuma orang di sekitarmu yang kena dampak. Kakak ipar. Trik yang sama. Mencoba menipuku 2 kali. Linya tidak ada di sini kan? Yuven. Lihat. Apakah kamu tahu air apa itu? Benar sekali. Itu yang selama ini kamu selidiki. Bulu mata air kuning. Biarkan aku memberitahumu rahasia lain. Kau tahu bagaimana rekanmu meninggal. Dia diracuni oleh ini. Aku menyuntikkannya sendiri. Sangat marah kan? Aku akan membiarkanmu merasakannya. Rasa ketidakberdayaan. Jadi tuan muda Yu kita. Beginilah rasanya menyerah. Biarkan dia pergi. Yuven. Kamu terlalu naif. Ini belum berakhir. Berlututlah. Tunggu aku membunuhmu. Enyahlah. Kau baik-baik saja kakak ipar. Aku baik-baik saja. Kau baru saja bilang. Yellow Springs Gu di tubuh rekanku ulahmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan tahu apa-apa. Bicara. Kenapa kau membunuh rekanku? Bicara dan aku buat kematianmu cepat. Jika bukan karena dia berulang kali menghalangi rencana transaksi kita, aku tidak akan. Aku hanyalah Tian. Di bawah Laside. Aku hanya jalankan perintah atasan. Tuan Yu. Tuan Yu sebelumnya mempermalukan adikku. Dan kali ini dia ingin membunuh bawahanku. Jika bukan karena Mohan yang penakut, sebelum pergi beritahu aku di mana dia. Aku khawatir sekarang. Han Liu sudah menjadi milik Tuan Yu. Jiwa yang mati bukan? Aku menghormati Tuan Yu. Dan aku juga menghormati keluarga Li. Tapi Tuan Yu berulang kali menindas orang-orang di sekitarku. Terlalu kurang perhatian pada keluarga kami. Bukan. Apa yang kau inginkan? Aku seorang pengusaha. Selama kita menggabungkan kekuatan kita, memanfaatkan jaringan keluarga Li, dan barang yang aku miliki, saat itu apalagi Kyoto, bahkan seluruh Longju, kedua keluarga besar kita bisa mendominasi. Nona lah, aku khawatir kau tidak tahu betapa aku Binsi Yellow Springs Gu yang kau sebutkan. Semua bisnis di dunia bisa dilakukan. Jika ada, itu karena harganya tidak tepat. Aku tidak peduli uangmu. Setelah aku melenyapkan Han Liu, kau akan jadi yang berikutnya. Tuan Yu, bukankah Anda ingin melenyapkannya? Ini permintaan maafku kepada rekanmu yang telah meninggal. Dan juga ketulusan kerjasama kita. Apakah Tuan Yu berubah pikiran? Bodoh. Salahkan kau berulang kali. Mengganggu rencanaku. Bagaimana Tuan Yu? Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Aku tidak akan pernah bersekutu dengan Lasidi. Maksud dari perkataanmu adalah bisnis kita telah gagal. Aku sudah mengatakannya sekali tadi. Aku bisa mengatakannya lagi. Selanjutnya kau yang akan hilang Lasidi. Omong kosong. Sayang sekali. Yu Feng, kau memaksaku. Obat baru yang baru saja aku kembangkan bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Jaga dia baik-baik. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kau di sini?
Aku khawatir tentangmu. Jadi aku memasang pelacak padamu. Dulu, kamu selalu melindungiku. Sekarang, aku ingin berjuang bersamamu. Hanya dengan beberapa dari kalian. Berani menyentuh putra mahkota keluarga Lee. Tanya dulu penjaga bayangan keluarga Lee-ku. Apakah mereka setuju? Penjaga serigalaku yang lama tak aktif itu vegetarian. Semua penjaga serigala patuhi perintahku, Komandan. Semua penjaga serigala siaga di helikopter. Hanya menunggu perintahmu. Apa kau mendengar suara itu? Jika jaringan intelijenku benar, 30 km jauhnya, itu basis produksi racun keluarga Lasidi. Saat ini detasemen penjaga serigalaku pasti sudah mengubah basis produksi racun keluargamu menjadi reruntuhan. Yuvan, kau sudah keterlaluan. Aku akan hancurkan kerajaan racunmu. Menghancurkan fondasi keluargamu. Adapun rantai industri bawah tanahmu, kau akan menyaksikan dengan matamu sendiri saat aku memusnahkannya sedikit demi sedikit. Aku tidak akan membunuhmu. Yang menantimu hanyalah penjara seumur hidup di wilayah militer tertinggi. Kau harus hidup dengan baik. Dan saksikan dengan matamu sendiri bagaimana aku hancurkan jerih payahmu The film was sedikit demi sedikit. translated and narrated by M Media. Kakak ketiga. Aku akhirnya membalaskan dendammu. Kamu akhirnya bangun. Kamu hampir membuat kami mati ketakutan. Apa kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu tertidur selama 3 hari 3 malam. Dokter Lee berkata, kamu sepenuhnya bertahan karena tekad. Dan menghirup racun paling banyak. Di manalah Jiaren? Bagaimana keadaannya? Dia telah dibawa pergi oleh Komandan Sang ke markas komando wilayah militer tertinggi untuk menunggu persidangan. Di bawah keluarga Lasidi, semua rantai industri racun abu-abu telah dihancurkan semua. Sekarang setelah semuanya beres, Yunan, maukah kau menikah denganku? Pertama kali bertemu tak banyak yang bisa kuberi. Jadi ini kalung untukmu. Tidak. Ini terlalu berharga. 1 kalung berlian Grand Duke Yosef. Aku orang yang kasar. Aku tidak punya banyak yang bisa kuberikan padamu. Tunjangan ini kutabung tiap tahun untukmu. Tidak banyak, hanya tanda kecil. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. 1 kartu emas hitam tertinggi. Paman kedua juga tak banyak yang bisa beri. Jadi aku akan memberimu mobil. 1 sedan Bentley. The film was translated and Setelah dipikir-pikir narrated rumah by tetap M yang terbaik. Media. Aku akan memberimu sebuah gedung. 1 gedung apartemen mewah. Milikku. Yunan, hadiah-hadiah ini hanyalah tanda kecil dari keluarga Lee kami. Bahwa kamu bersedia menikah ke dalam keluarga Lee membuat kami sangat gembira. Terima saja. Ini, Terimalah mereka. tapi hadiah-hadiah ini cukup untuk prajurit di perbatasan. Hidup dengan sangat baik. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Kau benar-benar berpikir begitu. Bagus. Liu mau patuhi perintahku. Ubah semua hadiah ini The menjadi uang film was tunai. translated Bagikan kompensasi and ke prajurit narrated penjaga by serigala M Media. untuk berterima kasih atas bertahun-tahun kontribusi mereka kepada Longshou. Atas nama saudara-saudara penjaga serigala, aku berterima kasih kepada Komandan. Paman-paman, apakah kalian punya keberatan? Tidak ada keberatan. Anak baik, semangatmu membanggakan. Dan dunia di hatimu. Kau pimpin keluarga Lee, aku tenang. Aku umumkan upacara pernikahan selesai.